Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science. Ya, baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saat ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral untuk menentukan volume. Ya, jadi teman-teman, untuk materi ini sudah ada beberapa contoh soal yang sudah dibahas dan kita masih lanjut untuk membahas contoh soal mengenai aplikasi integral untuk menentukan volume ini supaya kita benar-benar memahami ya penerapan integral khususnya dalam menentukan volume benda. Ya, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik, ini contoh soal yang pertama. Jadi terdapat sebuah benda seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini ya bendanya ya teman-teman. Jadi ada sebuah benda yang bentuknya seperti ini. Ya, kemudian benda ini memiliki alas berbentuk lingkaran. Jadi bagian bawah benda ini alasnya itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Nah, tentukanlah volume benda tersebut. Baik. Jadi kita akan menentukan volume dari benda ini di mana di sini benda ini memiliki alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Nah, di sini berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menempatkan benda ini di sistem koordinat kartesius supaya kita mudah untuk menganalisis benda ini sehingga jadi mudah untuk menentukan volumenya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi benda ini sekarang ditempatkan di koordinat kartesius di mana bagian bawahnya berbentuk lingkaran itu pusatnya di titik 0,0 ya. Jadi ini pusatnya. Kemudian jari-jarinya satu satuan. Jadi ditarik ke sumbu X1, ditarik ke sumbu Y juga satu satuan. Nah, untuk menentukan volume dari benda ini seperti cara yang biasa kita gunakan yaitu kita potong salah satu bagian dari benda. Nah, ini setelah dipotong nih ya, bentuknya ini yaitu segitiga. Ini ya teman-teman, bagian yang dipotong itu bentuknya segitiga dan ditunjukkan nah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini segitiga, ini adalah bagian dari benda yang dipotong tersebut. Dimana di sini kita lihat ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kenapa ini merupakan segitiga sama sisi? Karena di sini kita lihat sudut yang jadi jumlah sudut segitiga itu adalah 180 ya, 180 derajat. Jadi di sini kita lihat sudutnya 60 berarti yang bagian atas ini sudutnya pasti 60 derajat. Nah, sehingga dijumlahkan jadinya 180 derajat. Karena sudut-sudutnya sama, jadi ketiga sudut ini sama, maka bisa kita simpulkan ini adalah segitiga sama sisi ya. Jadi ini adalah segitiga sama sisi. Nah, baik. Di mana segitiga ini segitiga ini alasnya yaitu 2Y ya. Jadi Y dan Y. Jadi 2Y. Nah, itu diperoleh dari ini ya teman-teman. Nah, ini segitiga yang dipotong tadi. Jadi ini yang ini itu panjangnya adalah Y dan yang ini sisanya ini ya, panjangnya itu juga adalah Y. Jadi segitiga ini ya alasnya itu jadi ini itu adalah Y dan setengahnya ini itu juga adalah Y. Sehingga panjang alasnya itu adalah 2Y. Nah, kemudian di sini kita lihat tingginya itu adalah akar 3Y. Nah, akar 3Y itu kita peroleh dari ini ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil sebagian segitiga ini, ya, kira-kira seperti ini. Kita ambil setengahnya, ini sudutnya 60 derajat. Maka ini adalah segitiga siku-siku ya. Dimana di sini alasnya Y dan tingginya katakanlah H. Nah, jadi akar 3Y itu diperoleh dari ini ya teman-teman. Jadi kalau tangen theta itu sama dengan kita tahu adalah H per Y ya. Dimana
Berarti di sini H sama dengan Y tangen theta, atau H sama dengan Y kali, berarti tangen 60 derajat ya. Tangen 60 derajat itu kita tahu nilainya adalah akar 3 ya, atau sama dengan akar 3Y. Nah, jadi tinggi segitiga ini adalah akar 3Y, itu diperoleh dari perbandingan ini ya teman-teman. Baik, nah jadi sekali lagi ini adalah bagian dari benda yang dipotong ternyata itu membentuk segitiga sama sisi. Nah, tentu saja langkah kita selanjutnya yaitu menentukan luas dari benda. Nah, berarti luasnya adalah luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, jadi luasnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi, atau sama dengan 1/2 dikali alasnya. Nah, alasnya ini panjangnya adalah 2Y, berarti kali 2Y kali tinggi. Tingginya yaitu Y akar 3 ya. Jadi tinggi segitiga ini adalah Y akar 3. Nah, selanjutnya teman-teman, dari sini kita peroleh maka A-nya itu sama dengan, jadi ini 2 kita coret, berarti A-nya sama dengan Y kuadrat akar 3 ya. Jadi luas dari segitiga ini adalah Y kuadrat akar 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan volumenya ya. Jadi selanjutnya kita akan menentukan volumenya, berarti volume dari benda, jadi V sama dengan integral A D kemudian AX dx. Nah, jadi ini integral AB AX dx ya. Nah, kenapa AX dx? Karena yang ini ya teman-teman. Nah, jadi kita potong dari kiri ke kanan kan. Jadi dari kiri ke kanan, berarti dari batas paling kiri sampai batas paling kanan integralnya. Jadi terhadap sumbu X kan. Jadi kita potong dari kiri ke kanan terhadap sumbu X. Kemudian berarti integralnya AX dx, atau sama dengan integral. Nah, batas paling kirinya yaitu -1, batas paling kanannya itu 1 ya. Yang ini ya teman-teman, jadi -1 dari sini sampai sini 1. Baik ya, kita lanjut saja. Berarti AX, nah luasnya tadi yaitu Y kuadrat akar 3, berarti ini Y kuadrat akar 3 dx. Nah, kemudian di sini kita lihat teman-teman, karena integralnya terhadap dx, tapi di sini ada variabel y, maka y ini kita harus substitusi dulu ke x agar supaya kita bisa mengintegralkan. Jadi kalau seperti ini kita masih belum bisa mengintegralkan, kita harus substitusi dulu y ke x, baru kita bisa integralkan. Nah, baik. Jadi di sini kita lihat teman-teman. Nah, karena alasnya ini berbentuk lingkaran ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini kalau tampak dari atas kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi Y itu tadi yang ini ya, ditunjukkan di gambar ini. Jadi panjang dari sumbu X ke kurva itu adalah Y. Nah, kalau dari sini itu kita lihat ini adalah kurva lingkaran ya. Nah, di mana di sini sudah ditulis persamaannya yaitu Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat. Nah, itu diperoleh dari ini ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa persamaan umum lingkaran, jadi lingkaran ini persamaan umumnya, persamaan umum lingkaran, jadi kurva lingkaran itu persamaan umumnya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, di sini jadi persamaan umum lingkaran ini ya teman-teman, X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat, di mana A, B, jadi AB itu adalah pusat lingkaran. Nah, jadi pusat lingkaran ya. Jadi A dan B itu adalah pusat lingkaran ya teman-teman. Nah,
Kalau di gambar ini kita lihat pusat lingkaran itu kan di titik 0,0. Ya, berarti nah R itu adalah jari-jari ya. Berarti persamaan ini akan menjadi X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadi jari-jarinya kan adalah 1. Nah, selanjutnya ini akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian ini kita buat berarti Y kuadrat sama dengan 1 kurang X kuadrat, atau Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat ya. Baik, jadi kurva ini Y sama dengan akar 1 kurang X kuadrat itu diperoleh dari ini ya teman-teman. Persamaan umum lingkaran, kemudian kita uraikan, maka kita dapati Y-nya sama dengan akar 1 kurang X kuadrat. Jadi panjang ini, panjang dari sumbu X ke kurva yaitu Y, itu adalah 1 akar 1 kurang X kuadrat. Nah, ini kita substitusi ke yang tadi, yang ini ya teman-teman, untuk menentukan volumenya. Jadi V-nya itu sama dengan, jadi V sama dengan integral min 1, kemudian 1, nah Y kuadrat berarti kita substitusi akar 1 kurang X kuadrat dipangkatkan 2, akar 3 ya, dx. Nah, atau sama dengan integral akar dari 1 kurang X kuadrat pangkat 2, kita tahu itu adalah 1 kurang X kuadrat. Jadi integralnya bisa jadi seperti ini ya teman-teman. Akar 3 kita bisa keluarkan, jadi akar 3 integral ya negatif 1, ini 1 dari 1 kurang X kuadrat dx ya. Jadi akar 1 kurang X kuadrat dipangkatkan 2 itu adalah 1 kurang X kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan, berarti V sama dengan akar 3 ya, berarti ini kita integralkan, 1 integralnya adalah X kurang X kuadrat, integralnya adalah 1/3 X pangkat 3, batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 1, maka ini akan jadi V sama dengan akar 3 ya, kita substitusi ya, batas atas kurang batas bawah, berarti 1 kurang 1/3 kali 1 pangkat 3 kurang dengan negatif 1 kurang 1/3 kali negatif 1 pangkat 3 ya. Maka dari sini kita peroleh V sama dengan akar 3 ya, kita lanjut, berarti ini jadi 1 kurang 1/3 itu adalah 2/3 kurang, nah ini negatif 1 kurang 1/3 kali negatif 1 pangkat 3 itu kita tahu adalah negatif 1, maka ini jadi negatif 1 tambah 1/3 ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, atau sama dengan akar 3 dalam kurung 2/3, jadi ini positif 2/3, maka volume dari benda itu kita peroleh sama dengan 4/3 akar 3 ya. Nah, jadi hasil yang kita peroleh dari sini teman-teman, ternyata volume dari benda ini, jadi volume dari ya, benda ini, volume benda ini yaitu adalah ini ya teman-teman, 4/3 akar 3. Baik, nah jadi itu penjelasan untuk contoh soal yang pertama, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ya, baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini tentukanlah volume sebuah piramida dengan alas berbentuk persegi dengan panjang L dan tinggi H seperti gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar piramida dengan alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Kemudian tingginya itu adalah H, itu dari titik 0,0 sampai titik H. Nah, kita akan menentukan volumenya. Jadi seperti biasa kita potong
salah satu bagian dari piramida ini, yaitu yang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini bentuknya juga adalah persegi ya. Karena alasnya itu berbentuk persegi, maka bagian yang kita potong ini adalah persegi. Nah, berarti untuk menentukan luas dari persegi ini, bagian yang kita potong ini yaitu A sama dengan S kuadrat atau sisi kali sisi ya. Jadi A sama dengan S kuadrat. Nah, kemudian di sini kita lihat jadi sisinya ini seperti apa. Nah, kita lihat ini gambar selanjutnya teman-teman. Nah, ini adalah gambar piramida tampak dari samping, gambar dua dimensinya, kira-kira seperti itu. Jadi ini panjang dari titik 0,0 sampai ke ujung piramida itu adalah H, dan bagian yang kita potong ini yaitu panjang sisinya adalah S ya. Jaraknya X dari titik pusat. Kemudian ini piramida, ujungnya itu adalah persegi, alasnya persegi, panjangnya adalah L. Nah, sekarang kita akan menentukan, kita akan substitusi S itu yang ini ya teman-teman. Jadi A sama dengan X kuadrat. Nah, seperti apa? Nah, kita akan lihat hubungannya di sini ya teman-teman. Kita ambil setengah dari piramida ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi bentuknya kira-kira ini. Kita ambil setengahnya, jadi bentuknya adalah segitiga siku-siku. Ya, katakanlah ini sudutnya theta. Maka di sini, nah ini berarti panjang ini adalah setengah L, panjang ini adalah setengah S ya teman-teman. Nah, jadi kita hanya ambil setengahnya saja. Kemudian, nah panjang dari ujung sini sampai sini itu adalah, jadi panjangnya ini H keseluruhan ya. Ini panjangnya H. Kemudian dari sini sampai ke sini itu panjangnya adalah X ya, yang ini. Nah, ya, untuk segitiga yang kecil ini, nah kita akan gunakan perbandingan yaitu tangen theta. Jadi di sini perbandingannya adalah tangen theta. Jadi di sini tangen theta itu adalah 1/2S per X, itu juga sama dengan, kan sudutnya sama. Untuk segitiga yang ini, jadi yang kecil ini dengan segitiga yang keseluruhan ini ya. Nah, sudutnya kan sama, theta. Berarti 1/2S per X itu sama dengan 1/2L per H ya. 1/2L per H. Nah, atau di sini kita bisa tulis 1/2S per X sama dengan 1/2L per H. Nah, 1/2-nya kita bisa coret, kita dapatkan hubungannya S per X sama dengan L per H ya, atau S ya. Jadi di sini, atau kita dapatkan S sama dengan L per H dikali X ya. Jadi hubungannya ini kita dapatkan S sama dengan L per H dikali X ya, dari hubungan ini. Nah, selanjutnya itu yang akan kita substitusi untuk menentukan luas dari persegi ini ya. Berarti A sama dengan S kuadrat sama dengan, ini ya teman-teman, L per H kali X ya. Berarti ini L per H kali dengan X dipangkatkan 2, atau sama dengan L kuadrat X kuadrat per H kuadrat ya. Jadi luas untuk persegi yang kita potong ini yaitu L kuadrat X kuadrat per H kuadrat. Nah, sekarang kita bisa menentukan volumenya, yaitu di sini berarti V sama dengan integral ya. Nah, batas paling kiri, jadi kita potong terhadap sumbu X kan ini. Berarti dari ujung kiri 0 sampai ke H ya. Batasnya, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah H, dari AX dx, atau sama dengan integral 0 sampai H. AX nya kita substitusi L kuadrat X kuadrat per H kuadrat dx. Nah, kemudian L kuadrat per H kuadrat itu kita bisa keluarkan karena ini nilainya tetap. Jadi L kuadrat per H kuadrat integral 0 H X kuadrat dx ya, kita peroleh, maka V sama dengan L kuadrat per H kuadrat
ya, L kuadrat per H kuadrat ya. Integral dari X kuadrat yaitu 1/3 X pangkat 3, batas bawahnya 0, batas atasnya H, sama dengan L kuadrat per H kuadrat sama dengan, nah ini L kuadrat per H kuadrat ya, kita langsung saja substitusi, jadi ini 1/3 kali H pangkat 3 ya, kurang 0 ya. Nah, kurang 0. Jadi variabel X kita substitusi dengan 0 ya, hasilnya pasti adalah 0. Maka kita dapatkan V-nya ini sama dengan L kuadrat H pangkat 3 per 3H kuadrat ya. Jadi L kuadrat kali H pangkat 3 per 3H kuadrat. Nah, H pangkat 3 dan H kuadrat itu kita bisa coret. Jadi ini dan ini bisa kita coret. Kita peroleh hasilnya 1/3 L kuadrat H ya. Ya, 1/3 L kuadrat H. Ya, baik. Jadi teman-teman, volume untuk piramida ini ya. Piramida ini volumenya adalah keseluruhan, yaitu adalah 1/3 L kuadrat kali H ya. Baik, itu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, piramida yang ini kan kita letakkan terhadap sumbu X ya. Nah, kita letakkan secara horizontal terhadap sumbu X. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak kita letakkan secara vertikal? Jadi alasnya itu di bawah, kemudian ujung piramida ini yang di atas. Jadi kita letakkan pada sumbu Y ya, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, kenapa kita tidak letakkan seperti ini? Nah, bisa saja teman-teman kita letakkan seperti ini, kemudian kita hitung volumenya, dan hasil yang kita peroleh itu pasti sama, yaitu hasil yang kita peroleh pasti 1/3 L kuadrat kali H ya. Nah, kita akan buktikan. Baik, jadi kita akan buktikan. Nah, sekarang kalau piramidanya kita letakkan dengan posisi seperti ini ya, berarti ini seperti biasa, jadi kita potong ini bagian yang sudah dipotong ya, yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian jadi kita tentukan ini kan alasnya L ya. Ya, kita tentukan luasnya sama, yaitu berarti A sama dengan S kuadrat. Nah, sekarang piramida itu kita analisis, berarti bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tampilan 2 dimensinya kira-kira seperti ini, tampak depannya ya. Kemudian ini kira-kira seperti ini. Nah, bagian yang dipotong itu ya kira-kira di sini ya teman-teman, bagian yang dipotong itu. Nah, ini panjangnya adalah L ya, yang di bawah ini panjangnya adalah L, kemudian bagian yang dipotong ini ya, katakanlah di sini panjangnya adalah S ya. Nah, sekarang sama seperti dengan cara yang tadi, berarti di sini kita akan gunakan perbandingan. Kita ambil separuhnya ya teman-teman. Jadi kita ambil separuhnya, jadi yang ini ya, kita ambil separuhnya, kira-kira bagian yang ini. Nah, ini berarti ini panjangnya adalah 1/2 S, ini adalah 1/2 L. Nah, tingginya ini ya teman-teman, dari si ujung ini sampai di bawah sini itu adalah H, dan dari sini sampai di sini, oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman, dari titik 0 sampai ke sini itu panjangnya adalah Y ya. Ya. Jadi dari sini panjangnya ini adalah Y. Berarti sisanya ini itu adalah H min Y, H kurang Y. Jadi panjang ini itu adalah H kurang Y. Nah, maka di sini kita peroleh hubungan ya, ini katakanlah sudut tetanya di sini, maka hubungannya yaitu tangen theta sama dengan, berarti di sini hubungannya tangen theta yaitu 1/2 S, 1/2 S per H kurang Y itu sama dengan
1/2 L per H ya, 1/2 L per H, atau di sini kita peroleh 1/2 kita bisa coret S per H min Y sama dengan L per H, atau S sama dengan ya, S sama dengan L kali H kurang Y per H ya. Jadi kita peroleh S nya adalah L kali H min Y per H. Nah, itu yang kita substitusi di sini ya teman-teman. Jadi A itu sama dengan S kuadrat, itu sama dengan ya L kemudian H kurang Y per H kuadrat ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan tentukan volume dari benda itu. Berarti di sini V-nya yaitu V sama dengan integral. Nah, batas bawahnya sama 0. Kalau kita lihat dari gambar, nah sekarang dia dipotong terhadap sumbu Y ya. Jadi dia dipotong terhadap sumbu dari bawah ke atas terhadap sumbu Y. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya adalah H sama ini 0 sampai H. Kemudian AY DY ya. Karena ini dipotong dari bawah ke atas, jadi terhadap sumbu Y, sama dengan integral 0 sampai H. Nah, AY-nya kita substitusi, yaitu AY-nya adalah L dalam kurung H min Y H kurang Y per H kuadrat DY ya. Berarti V sama dengan ya, kita lihat lagi K integral 0 sampai H. Nah, ini kita uraikan saja dulu. Berarti ini LH kurang LY ya. Ini LH kurang LY pangkat 2 per H pangkat 2 DY ya. Maka di sini kita lanjut V sama dengan integral 0 sampai H ya. Jadi ternyata kalau kita integralkan terhadap sumbu Y lebih panjang ya teman-teman, dibanding kita integralkan terhadap sumbu X ya. Jadi tapi tidak apa-apa, ini kita lanjut saja. Nah, setidaknya jadi alasannya kenapa diletakkan terhadap sumbu X, karena kita bisa peroleh hasilnya lebih singkat ya, dibanding kalau kita letakkan posisinya yaitu berdiri pada sumbu Y. Nah, tapi nanti kita akan buktikan hasilnya pasti kita peroleh sama ya. V sama dengan integral 0 sampai H ya. Yang ini kita uraikan, berarti kita peroleh yang di atas ini L kuadrat H kuadrat kurang 2 L kuadrat HY ditambah L kuadrat Y kuadrat ya, dibahagi dengan H kuadrat, ini DY ya. Selanjutnya berarti di sini V sama dengan integral 0 sampai H ya. Di sini kita uraikan L kuadrat ya. Jadi ini H kuadrat dan H kuadrat bisa coret ya. Jadi ini dicoret, kemudian kurang. Nah, di sini kita peroleh 2L kuadrat Y per H, kemudian ditambah L kuadrat Y kuadrat per H kuadrat DY ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut. Jadi V sama dengan, jadi ini sudah benar ya. Oke, saya periksa lagi. Berarti L kuadrat kurang 2L kuadrat Y per H tambah L kuadrat Y kuadrat per H kuadrat ya. Nah, maka sekarang kita integralkan, jadi yang Y ya kita integralkan, berarti ini kita peroleh L kuadrat Y kemudian kurang
Nah, di sini 2L kuadrat Y per H itu integralnya adalah, sekali lagi, 2L kuadrat Y per H itu integralnya adalah L kuadrat Y kuadrat per H, kemudian ditambah dengan, nah di sini L kuadrat Y kuadrat per H kuadrat itu integralnya adalah, jadi yang kita integralkan Y kuadratnya ya teman-teman, L kuadrat dan H kuadrat tidak perlu kita integralkan, berarti L kuadrat Y pangkat 3 per 3H kuadrat, batas 0 sampai H. Baik, kemudian kita lanjut, maka di sini V-nya, jadi V sama dengan, ya kita lihat di sini kita ganti ya, berarti L kuadrat kali H, jadi ini L kuadrat H kurang L kuadrat H, jadi batas atas kurang batas bawah, jadi variabelnya kita ganti dengan H, L kuadrat H kuadrat per H ya, L kuadrat H kuadrat per H ya, kemudian tambah L kuadrat H pangkat 3, jadi ini tambah L kuadrat H pangkat 3 per 3H kuadrat ya, 3H kuadrat, 3H kuadrat kurang 0 ya, jadi batas atasnya H, batas bawahnya 0. Ini pasti hasilnya kalau kita ganti Y-nya dengan 0 itu kita peroleh hasilnya pasti 0. Maka di sini V sama dengan L kuadrat H. Nah, di sini kurang, berarti ini L kuadrat H juga ya, ini bisa kita coret, L kuadrat H kurang L kuadrat H ditambah 1/3 L kuadrat H ya, jadi ditambah 1/3 L kuadrat H, jadi H pangkat 3 dengan H kuadrat bisa kita coret, maka V sama dengan L kuadrat H kurang L kuadrat H itu adalah 0 ya teman-teman. Jadi hasil yang kita peroleh adalah 1/3 L kuadrat H ya. Nah, jadi sekali lagi L kuadrat H kurang L kuadrat H, jadi ini kan sama, maka hasilnya adalah 0, sehingga V-nya sama dengan 1/3 L kuadrat H ya. Kita periksa kalau hasilnya sama dengan yang ini ya, sama ya, 1/3 L kuadrat H. Jadi kalau posisinya kita letakkan seperti ini ya, kalau posisinya seperti ini, volumenya kita peroleh 1/3 L kuadrat H. Nah, kalau posisinya seperti ini, volume yang kita peroleh yaitu 1/3 L kuadrat H. Jadi sama saja ya teman-teman. Ya, baik. Jadi tapi ternyata untuk posisi kita letakkan pada sumbu X itu lebih singkat penyelesaiannya dibanding kalau kita letakkan terhadap sumbu Y ya. Jadi intinya hasil yang kita peroleh itu sama ya teman-teman. Nah, jadi demikian untuk contoh soal mengenai aplikasi integral dalam menentukan volume benda. Mungkin sampai di sini dulu video saya saat ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya, sampai kita berjumpa pada video yang selanjutnya.